Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana kejahatan iblis dalam merusak hidup seseorang melalui tipu daya dan godaan? Said bin Al-Musayyab, seorang ulama ternama, pernah mengatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi, melainkan tidak merasa aman dari gangguan iblis yang merusaknya melalui perantara seorang wanita. Dengan kata lain, iblis senantiasa mencari cara untuk mengganggu dan mempengaruhi manusia, terutama melalui perempuan. Kita akan mengisahkan kisah seorang ahli ibadah terjerumus oleh iblis melalui wanita. Suatu ketika, hidup tiga bersaudara laki-laki yang dikenal sebagai orang yang teguh dan setia terhadap ajaran agama mereka. Tibalah waktu untuk berpartisipasi dalam peperangan, mereka dihadapkan pada dilema yang sangat sulit, bagaimana cara menjaga dan melindungi saudari mereka selama mereka pergi berperang. Mereka sadar bahwa sangat tidak aman bagi saudari mereka untuk tetap tinggal di rumah tanpa perlindungan yang memadai. Maka dari itu, mereka memutuskan secara bersama untuk menyerahkan saudari mereka kepada seseorang yang mereka anggap sebagai seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Keyakinan mereka adalah bahwa saudari mereka harus tinggal di tempat tersebut dan berada dalam perlindungannya selama mereka berada dalam perang. Mereka mendatangi seorang ahli ibadah untuk mengajukan permintaan mereka. Pada awalnya, sang ahli ibadah menolak permintaan tersebut dan memohon perlindungan kepada Allah dari kehadiran saudari mereka. Meskipun demikian, saudara-saudara ini terus mendorong sang ahli ibadah hingga akhirnya ia menyerah. Sang ahli ibadah setuju untuk menitipkan saudari mereka, namun dengan satu syarat, saudari tersebut harus tinggal di sebuah bilik di lantai bawah rumahnya. Dengan kesepakatan ini, mereka menempatkan saudari mereka di bilik yang dimaksudkan dan meninggalkannya di sana. Akibatnya, gadis itu menjadi bagian dari rumah sang ahli ibadah. Inilah awal latar belakang dari kisah yang akan kita bahas. Dalam perkembangan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana langkah demi langkah iblis mulai merancang dan menjalankan godaannya terhadap sang ahli ibadah, yang pada akhirnya akan mengubah hidupnya secara tragis. Dalam beberapa hari pertama, sang ahli ibadah secara rutin turun dari tempat peribadahannya untuk memberikan makanan kepada sang gadis. Setelah itu, ia meletakkan makanan di dekat pintu bilik gadis tersebut dan kembali ke lantai atas dalam tempat peribadahannya. Gadis itu pun keluar dari biliknya untuk mengambil makanan yang diletakkan oleh sang ahli ibadah. Namun iblis menunjukkan kesabaran yang cukup. Dalam menghadapi ahli ibadah ini, iblis mulai membuatnya terdorong untuk melakukan kebaikan dengan cara memberikan makanan kepada gadis itu. Iblis juga dengan cerdik memanfaatkan peluang untuk memperburuk situasi jika gadis tersebut keluar pada siang hari, dengan ancaman bahwa ini bisa menimbulkan konsekuensi buruk jika ada orang lain yang melihat gadis tersebut berada di tempat peribadahannya. Dengan cara ini, iblis terus meningkatkan tipu dayanya dengan berkata, andai saja kau mau berjalan saat membawa makanannya dan meletakkannya di depan pintu bilik gadis itu, maka pahalamu akan semakin bertambah. Dengan upaya terus-menerus, iblis berhasil merayu sang ahli ibadah hingga pada akhirnya ia bersedia untuk berjalan mendekati bilik gadis tersebut dan meletakkan makanan di depan pintu. Situasi ini menjadi rutinitas yang berlangsung selama beberapa waktu. Dengan terus dipelesetkan oleh tipu daya iblis, secara perlahan namun pasti, iblis mulai menggoda sang ahli ibadah untuk bertindak lebih dekat dan intim dengan saudari yang ditempatkan di bawah perlindungannya. Iblis tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam merancang perangkapnya bagi sang ahli ibadah. Kemudian, iblis memikat sang ahli ibadah untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang pada awalnya tampaknya tidak berbahaya. Iblis kemudian berusaha meyakinkan sang ahli ibadah untuk berbicara dan berinteraksi dengan gadis tersebut dengan dalih bahwa ini adalah cara untuk menjaganya dari ancaman binatang buas. Dengan siasatnya yang licik, iblis terus merayu sang ahli ibadah. Akhirnya, sang ahli ibadah setuju untuk berbicara dan berinteraksi dengan sang gadis. Setelah beberapa waktu, iblis kembali dengan saran lebih lanjut kepada sang ahli ibadah.
Kali ini, iblis mengatakan, bayangkan jika engkau turun ke bilik gadis itu, duduk di depan pintu tempat peribadahannya, dan berbincang dengannya. Tentu saja, itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar baginya. Iblis terus menghasut sang ahli ibadah, dan secara perlahan, sang ahli ibadah akhirnya duduk di depan pintu tempat peribadahannya dan berbincang-bincang dengan gadis tersebut. Hubungan mereka semakin erat, dan sang ahli ibadah terlibat dalam tindakan yang semakin mencurigakan. Semuanya terjadi secara perlahan namun pasti. Iblis terus merayu sang ahli ibadah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin berbahaya. Tahap perkembangan hubungan antara sang ahli ibadah dan saudari tersebut terus berlanjut, membawa kisah ini ke dalam kegelapan yang semakin dalam dan tragis. Kemudian, iblis mengusulkan, bayangkan jika engkau masuk ke dalam bilik gadis itu, berbicara dengannya, dan tetap tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya, sang ahli ibadah melaksanakan anjuran iblis. Lalu ia memasuki bilik gadis tersebut sehingga ia berani memegang paha sang gadis dan memeluknya dan perbuatan terlarang pun terjadi. Akhirnya, ia menghabiskan sehari penuh bersama dengan sang gadis di dalam biliknya. Tindakan sang ahli ibadah semakin memburuk, hasil dari pengaruh iblis yang membingungkan dan sekaligus menipu. Akibat perbuatan tawaran ini, kemudian sang gadis itu pun hamil. Ketika tiba saatnya, ia pun kemudian melahirkan seorang bayi. Iblis tidak berhenti di sana. Ia terus merayu sang ahli ibadah dengan ancaman yang semakin mengerikan. Kemudian, iblis mengungkapkan, apa yang akan kamu lakukan jika saudara-saudara datang dan menemui bahwa saudari mereka telah melahirkan seorang bayi sebagai akibat dari perbuatanmu. Kau harus berbuat apa yang aku katakan, kata iblis dengan tegas. Aku tidak bisa menjamin bahwa nama baikmu akan terjaga atau bahwa saudara-saudaramu tidak akan mencemarkan namamu. Oleh karena itu, ambil bayi itu, lalu bunuh dan kubur mayatnya. Sang ahli ibadah, dengan niat jahat dan keji, mematuhi perintah iblis. Ia mengambil bayi tersebut, membunuhnya, dan menguburkannya. Bahkan, ia membuat lubang tambahan dan menempatkan batu besar di atasnya setelah meratakan tanahnya. Setelah tindakan keji ini terselesaikan, sang ahli ibadah kembali ke lantai atas untuk melanjutkan ibadahnya. Sementara itu, dosa besar telah merayap di dalam dirinya. Iblis terus mendatangi sang ahli ibadah dan memberikan anjurannya tentang pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah jika ia melanjutkan tindakan yang telah dimulai. Iblis pun menyarankan, apa yang akan terjadi jika gadis tersebut terpaksa mengungkapkan kebenaran. Bunuhlah gadis tersebut, itu akan menjaga rahasia kamu selamanya. Sang ahli ibadah, yang sudah terjerumus dalam perbuatan terlarang ini, akhirnya melaksanakan perintah iblis dengan membunuh gadis tersebut dan menguburkannya. Tidak lama setelah itu, saudara gadis tersebut kembali dari medan perang. Mereka datang ke tempat peribadahan dan bertanya tentang saudari mereka. Sang ahli ibadah menangis. Kemudian sang ahli ibadah berkata, dia adalah wanita yang baik, inilah kuburannya. Mereka mengunjungi kuburan saudari mereka dengan air mata. Beberapa hari berlalu, dan mereka terus menghabiskan waktu di kuburan tersebut, meratapi kepergian saudari mereka. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka kembali ke rumah mereka. Pada malam harinya, setan datang kepada saudara-saudara gadis tersebut melalui mimpi. Setan muncul dalam mimpi salah satu saudara yang paling tua dan bertanya tentang nasib saudari mereka. Saudara tersebut memberikan jawaban yang sama seperti yang telah diungkapkan oleh sang ahli ibadah, yaitu bahwa saudari mereka telah meninggal dan menjelaskan bagaimana ia meninggal. Ahli ibadah itu tidak berkata yang sebenarnya tentang saudari kalian. Saudari kalian hamil dan melahirkan bayi akibat perbuatan sang ahli ibadah. Kemudian, dia membunuh saudari kalian dan menguburkannya di belakang pintu sebelah kanan di bilik tempat saudara kalian tinggal. Pergilah ke sana dan cek sendiri. Kalian pasti akan menemukan apa yang kukatakan ini. Setan mengulangi pesan yang sama kepada dua saudara lainnya dalam mimpi mereka ketika mereka terbangun. Mereka merasa bingung dan terkejut dengan mimpi yang mereka alami.
Kemudian, mereka saling berbicara tentang mimpi mereka dan mencatat bahwa cerita yang mereka alami sangat mirip, yang pada gilirannya meningkatkan kecurigaan mereka. Meskipun awalnya mereka menganggap itu hanya sebagai mimpi biasa, ketegangan dan kecurigaan mereka tumbuh semakin besar. Akhirnya, saudara-saudara tersebut memutuskan untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi. Saat mereka tiba di bilik yang ditempati oleh saudari mereka dan memulai pencarian, hati mereka penuh kekhawatiran. Mereka membuka pintu yang telah lama tertutup dan mencari tanda-tanda yang mungkin mengungkapkan kebenaran dari mimpi yang mereka alami. Hasil penelitian mereka sangat mengerikan. Mereka menemukan kuburan saudari mereka dan anaknya di tempat yang telah diberitahu oleh setan dalam mimpi mereka. Kini, mereka tahu bahwa saudari mereka benar-benar hamil, melahirkan, dan kemudian dibunuh oleh sang ahli ibadah. Dalam keputusan yang sangat sulit, mereka memutuskan untuk menghadapi sang ahli ibadah dengan kebenaran yang mereka temukan. Kemudian, mereka mendatangi sang ahli ibadah dan bertanya tentang nasib saudari mereka. Sang ahli ibadah tidak memiliki pilihan lain selain mengakui perbuatannya karena pengaruh godaan setan. Mereka kemudian menurunkan sang ahli ibadah dari biarannya dan bersiap-siap untuk menyalibnya. Ketika sang ahli ibadah sudah diikat di papan, setan mendatanginya dan berkata, "Tentu saja kau sudah tahu bahwa sebenarnya aku yang telah menggodamu dengan kehadiran wanita itu. Lalu kau membuatnya hamil, dan akhirnya kau membunuhnya bersama bayinya. Jika pada saat ini kau tunduk kepada aku, pasti kau akan diselamatkan dari hukuman yang menantimu." Sang ahli ibadah kemudian menyatakan penundukan kepada setan. Namun, setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Peristiwa ini menjadi dasar untuk diturunkannya surat Al-Hasyr, ayat 16, yang menegaskan bahwa perbandingan orang-orang munafik adalah seperti setan yang ketiga. Iblis mengatakan kepada manusia, "Kau adalah orang yang kafir," sehingga manusia pun menjadi kafir. Lalu, iblis berkata, "Sungguh, aku memutuskan hubungan denganmu, karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Ini mengingatkan perkataan Al-Hasan bin Salih yang menyatakan, setan akan membuka 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba hanya untuk membuka satu pintu keburukan. Demikianlah kisah kali ini, semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.